Terus untuk soal ini, nomor 10. Nomor 10 ini kalau nggak salah, kunci jawabannya salah ya. Di polling itu kalau nggak salah kunci jawabannya C. Tapi itu salah. Harusnya kunci jawabannya adalah yang A. Di sini dikatakan AKI-nya masih tinggi. Salah satu penyebabnya adalah pernikahan usia dini. Masyarakat menganggap pernikahan usia dini sebagai solusi bagi masalah kemiskinan yang dialami. Apakah yang harus dilakukan oleh bidan? Nah, gini teman-teman. Kita lihat datanya di dalam soal ya. Ini ada masalah AKI, angka kematian ibu. Ada masalah pernikahan usia dini. Akar dari pernikahan usia dini ini adalah kemiskinan. Kira-kira kita bisa kerja sendiri nggak kalau begini? Nggak mungkin kan kita bisa kerja sendiri. Kita harus ngurusin masalah kemiskinan, kita harus ngurusin masalah pernikahan usia dini yang berkaitan dengan angka kematian. Kalau hanya angka kematian kita masih bisa nih ngurusin sama kader gitu kan ya, bisa. Tetapi karena di sini ada masalah kemiskinan juga, berarti kita perlu kerjasama lintas sektor ya. Jadi jawaban yang tepat itu menjadi yang A. Lanjut lagi kita soal berikutnya. Nah, ini juga banyak yang salah ya nomor 11 ini. Kenapa nih banyak yang salah? Mungkin teman-teman menginterpretasikan soalnya yang kurang pas ya di soal ini ya. Padahal sebenarnya soalnya mudah. Ini soalnya bukan soal kasus. Jadi teman-teman dikasih narasi gitu ya, soal narasi tapi bukan kasus sebenarnya. Kata kuncinya dalam soal tuh kalimat ini. Pengguna suntik dan pil merupakan peserta KB yang terbesar dibandingkan dengan pengguna kontrasepsi lain. Suntik dan pil. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah permasalahan dari kedua jenis KB tersebut? Kan katanya di sini orang lebih banyak pakai KB suntik dan pil. Nah, terus teman-teman tuh ditanya, kalau banyak yang pakai KB suntik dan pil, sebenarnya suntik dan pil itu masalah utamanya apa? Kekurangannya apa dari suntik dan pil? Masalah dari suntik dan pil itu adalah efek sampingnya banyak. Itu yang pertama, ya kan? Efek sampingnya banyak. Terus yang kedua lagi adalah orang tuh kalau pakai pil sering lupa. Orang kalau pakai suntik sering telat datang suntik. Berarti itu berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan keberlanjutan penggunaannya. Ya, jadi orang itu banyak yang putus pil di tengah-tengah, banyak yang putus suntik di tengah-tengah karena efek samping, karena telat, karena lupa. Nah, itu berarti jawaban yang lebih tepat adalah yang A. Ya, harusnya kita ini mengedepankan metode kontrasepsi jangka panjang. Kenapa kita harus menawarkan yang jangka panjang yang utama? Karena kalau dia pakai metode kontrasepsi jangka panjang, hanya dengan satu kali saja dia datang, itu dia udah pakai selama 5 tahun. Berarti angka putus penggunaan kontrasepsinya itu akan lebih rendah daripada kalau kita tawarkan kontrasepsi yang pil atau suntik ya. Jadi ini bicaranya tentang kesinambungan ya.
Oh, teman-teman tuh terjebaknya di sini rupanya, ya. Di sini sepertinya terjebaknya di kalimat ini. Beberapa isu strategis dalam program KB diantaranya, belum semua pus menggunakan KB, yang mau menggunakan KB mendapat pelayanan sebagaimana mestinya. Jadi teman-teman terjebak di situ. Sedangkan yang ditanyakan dalam soal adalah bukan masalah pelayanannya ini yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah masalah suntik dan pilnya. Karena yang ditanyakan ini permasalahan dari suntik dan pil, permasalahan dari kedua jenis KB-nya, gitu loh ya. Jadi bukan bicara tentang yang lain, yang ditanyakan tuh spesifik di pertanyaannya, apa masalahnya dengan suntik dan pil gitu ya. Jadi suntik dan pil itu masalah utamanya dari penggunaan suntik dan pil adalah dia bukan metode kontrasepsi jangka panjang. Karena dia bukan metode kontrasepsi jangka panjang, dia jangka pendek, suntik dan pil ini dia mudah sekali ibu itu untuk menghentikan tiba-tiba. Dengan dia mudah menghentikan tiba-tiba, maka kesinambungan penggunaannya itu jadi terbatas gitu loh. Jadi orang tuh bisa putus pakai di tengah-tengah. Akhirnya dia menjadi yang namanya unmet need. Ya, dia butuh KB tapi dia tidak pakai KB. Karena apa? Karena misalnya efek samping, dia lupa dan sebagainya. Itulah kekurangannya dari suntik dan pil. Ya, jadi kesinambungan penyediaan itu maksudnya adalah dia tidak bisa digunakan jangka panjang. Gitu. Orang bisa memutus di tengah-tengah. Bisa dipahami ya? Itu maknanya dari kesinambungan. Jadi dia tidak bicara tentang ini. Karena kalau suntik dan pil itu terjangkau, mudah, murah, kan? Harga kontrasepsi tidak, karena suntik dan pil murah dan mudah didapatkan. Kualitas pelayanan tidak maksimal. Tidak, ini dia bicara tentang apa kelemahannya suntik dan pil, bukan bicara tentang kualitas pelayanan. Ya, ketidaksesuaian jenis kontrasepsi. Tidak, di sini dia nggak bicara bahwa ibu itu nggak cocok atau apa, enggak. Dia bicaranya kalau suntik dan pil itu kelemahannya apa, gitu ya. Nah, ulangi lagi. Oke lah, ulangi lagi ya. Dengarkan baik-baik. Dalam soal ini dikatakan bahwa suntik dan pil itu yang paling banyak digunakan. Nah, padahal harusnya suntik dan pil itu lebih sedikit digunakannya. Kenapa? Karena pemerintah itu saat ini mengutamakan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang. Tetapi pada kenyataannya yang lebih banyak digunakan adalah suntik dan pil. Emangnya kenapa kalau misalnya banyak yang pakai suntik dan pil, itu yang ditanyakan dalam soal ini. Apa permasalahannya? Kalau dia pakainya suntik dan pil. Permasalahannya adalah kalau lebih banyak yang menggunakan suntik dan pil itu dia bukan yang jangka panjang, dia hanya jangka pendek. Pil itu gampang lupa, suntik itu juga lupa jadwal suntikan. Akhirnya tingkat kegagalannya tinggi, tingkat putus pakai KB-nya juga tinggi. Nah, kalau banyak yang putus pakai KB, itu akhirnya terjadilah unmet need yang tinggi. Unmet need itu apa? Orang yang harusnya pakai KB, tapi akhirnya dia tidak ber-KB. Nah, itu artinya yang menjadi masalah adalah kesinambungan penggunaan KB-nya. Kalau dia pakai metode kontrasepsi jangka panjang seperti IUD atau implan, sekali dia pakai, dia pakainya 3 tahun, 5 tahun. Kalau dia pakai pil atau suntik, kapan dia bosan, dia seenaknya bisa langsung mutus KB-nya. Jadi tidak berkesinambungan, tidak berkelanjutan penggunaan KB-nya. Itulah maksudnya jawaban yang A, kesinambungan penyediaannya sering bermasalah. Di sini bukan berarti stop, ya. Mungkin teman-teman memahami konsep A itu adalah
stok KB-nya yang bermasalah. Bukan itu maknanya. Kesinambungan di sini maksudnya adalah penggunaannya itu tidak jangka panjang. Gitu ya. Jadi continuity. Kalau bahasa Inggrisnya itu continuity. Kalau di bahasa Indonesia kan itu memang jadinya kesinambungan. Jadi teman-teman mungkin memaknai yang A itu bicara stok gitu ya, bukan. Dia tidak bicara stok di sini. Dia bicara tentang continuity of penggunaan KB. Jadi keberlanjutan atau keberlangsungan penggunaan KB-nya. Gitu ya. Iya, itu dia. Teman-teman mungkin memaknai yang A itu sebagai stok, bukan. Tapi yang dimaknai di A itu adalah kesinambungan penggunaannya, ya. Terus soal berikutnya, oh belum ya, udah nanti saya share ke channel ya setelah ini. Yang berikutnya, Bidan A bersama kader sedang melakukan kunjungan rumah untuk melakukan pendataan P4K. Bidan kemudian mencatat hasil pengkajian di tiap ibu hamil di mana. Nah, jelaslah kalau ini bicara tentang P4K berarti kita catatnya kan P4K itu sebenarnya tujuannya adalah melibatkan peran serta lingkungan sekitar ibu hamil supaya mau terlibat aktif gitu kan untuk mencegah kematian ibu dan kematian bayi. Dengan cara apa? Dengan cara memastikan ibu hamil ini sudah siap untuk menerima penanganan kalau seandainya nanti dia terjadi komplikasi. Karena itu ditempellah stiker ini di depan rumahnya. Jadi kalau ada komplikasi, orang yang datang akan membantu udah tahu harus kemana dan harus bagaimana. Gitu ya. Karena itu hasil dari pendataan dan komunikasi kita dengan keluarga untuk P4K itu kita catat di stiker P4K yang kita tempelkan di depan rumahnya gitu ya. Maka jawabannya adalah yang D. Oke, jadi sekali lagi saya ingetin ya, kalau kita bicara tentang pemberian pelayanan, setelah kita memberikan pelayanan, data itu kita catat di dua tempat. Yang pertama adalah kita catat di buku KIA, ini untuk pasien atau untuk ibu. Sedangkan untuk kita, itu kita catatnya di buku kohort. Nah, hasil dari pencatatan kita di kohort itu nantinya tiap bulan kita pindahkan catatan kohort itu ke buku register. Nah, buku register ini kita serahkan ke bidan koordinator. Untuk apa? Untuk kita jadikan, untuk nanti oleh bidan koordinator dijadikan sebagai bahan pembuatan PWS KIA. Gitu ya. Jadi kalau untuk ketika kita melakukan pelayanan baik ANC, INC, PNC, bayi, balita, KB itu semuanya kita catat di buku KIA untuk pasien dan di kita pencatatannya adalah di kohort. Tiap bulan hasil dari kohort kita rekap ke buku register untuk kita serahkan ke BIKOR. Nanti BIKOR akan menjadikan buku register itu sebagai bahan pembuatan PWS KIA. Kalau LB3 KIA itu apa? Kalau LB3 KIA itu ini pencatatan puskesmas ya. Ini untuk di tingkat puskesmas. Jadi puskesmas itu ada namanya laporan LB3. LB3 ini adalah laporan terkait data pelayanan kehamilan, persalinan, nifas, BBL, pelayanan KIA lah semuanya. Dan juga penyakit menular. Ya, jadi itu adalah laporan